Selamat sore, selamat malam, tergantung Anda menyaksikannya. Baik, terkait dengan video sebelumnya, menjelaskan tentang pendaftaran atau registrasi online dalam mendapatkan rekomendasi analisis dampak lalu lintas. Banyak pertanyaan melalui WA sebelumnya terkait sama mengaksesnya sulit apa tidak. Mudah, karena Dinas Perhubungan dalam melayani hal tersebut sudah mendesain dan membuat sesimpel mungkin. Jadi Anda dapat mengerjakannya di rumah, di kafe, di kamar, sambil nonton, sambil santai, sambil ngopi, makan cemilan. Cukup ada laptop dan akses internet di depan Anda. Bagaimana? Saya akan jelaskan sekarang. Anda cukup masuk ke URL di subnya. Nah, kita ketik di sini ya. Di browser, langsung di subkabogor.com. Nah, di sini Anda akan diarahkan di halaman muka langsung dalam sini, registrasi analisis dampak lalu lintas. Nah, di sini menjelaskan proses dan waktu penerbitan rekomendasi analisis dampak lalu lintas sesuai dengan video yang kemarin. Nah, lanjutannya bagaimana? Nah, Anda tinggal baik klik saja, sebenarnya sudah disiapkan di sini. Ini ada form registrasi Anda lalin, lalu cek status Anda lalin, terus ke daftar konsultan penyusun Anda lalin. Nah, di sini ada semua. Anda tinggal klik saja di sini. Nah, saya kasih contoh di sini, klik ya di registrasi Anda lalin. Anda seorang pengusaha, Anda seorang bisnismen, seorang pebisnis ya, seorang yang melakukan usaha akan berinvestasi di Kabupaten Bogor. Nah, untuk mendapatkan rekomendasi analisis dampak lalu lintas, Anda tinggal klik saja di rumah. Nah, di sini klik. Nah, nanti Anda akan diarahkan ke pendaftaran online registrasi analisis dampak lalu lintas. Anda cukup masukkan saja data-data Anda ini di form tersebut. Ini tidak akan saya hilangkan karena ini akan terkait ya penjelasannya. Nah, ini. Lalu Anda masukkan di sini. Namanya contohnya Maul. Nah, nomor KTP-nya 320 bla 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 bla. Nomor handphonenya 0856 bla 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 bla. Nah, alamat emailnya. Nah, alamat emailnya ini harus valid ya. Jadi 1 2 3 4 ini harus valid. Contoh ya, ini karena contoh cs@dishubkabogor.com. Nah, saya pastikan kembali ya. Nama, nomor KTP, nomor handphone, alamat email itu harus valid. Harus benar, karena nanti data ini akan diterima oleh operator dan operator akan menghubungi Anda kembali. Jadi nomor telepon, alamat emailnya harus valid, namanya juga harus valid sesuai dengan KTP. Nanti kalau ini tidak valid, data yang dibutuhkan atau kekurangan atau problem apapun terkait dengan pelaksanaan untuk penerbitan rekomendasi Anda lalin tidak akan sampai jika ini tidak valid. Nah, selanjutnya nama perusahaannya PT Dinas Perhubungan. Nah, ini sesuaikan sama perusahaan Anda. Ini ada PT, CV, dan lain-lain. Perorangan juga ada. Ya, jadi perusahaan atau perorangan. Lalu jenis pembangunan yang akan dikerjakan. Nah, jadi kalau Anda usaha pemukiman, apartemen, pusat perkantoran, pusat perdagangan perbelanjaan, pertokoan, swalayan, atau supermarket ya, restoran, hotel, rumah sakit, universitas atau sekolah. Nah, ini banyak sekali dan sampai pembangunan lain. Jadi kalau kegiatan Anda tidak ada di sini, pilih pembangunan lain. Nah, sekarang saya akan contohkan
di sini membangun pemukiman. Status pembangunannya apa? Pembangunan baru kah? Perluasan bangunan kah? Perluasan lahan kah? Atau alih fungsi bangunan? Saya akan jelaskan. Pembangunan baru itu pembangunan dari nol, ya, dari lahan kosong nanti akan dikembangkan menjadi bangunan. Lalu perluasan bangunan yang contohnya ini biasanya untuk hotel atau apartemen atau rumah sakit, ya kan, atau sekolah. Nah, tadinya 1 lantai jadi 2 lantai, tadi 2 lantai jadi 3 lantai. Nah, kalau kondominium tadinya cuma 2 jadi 3, apartemen tadinya ada 2 tower jadi 3 tower. Nah, terus ada perluasan lahan. Nah, tadinya lahan suatu kegiatan cuma 20 hektar ditambah menjadi 40 hektar. Berarti yang ini dan ini itu lahannya bertambah. Kalau ini unitnya bertambah. Nah, lalu ada alih fungsi bangunan. Alih fungsi bangunan itu tujuannya misalnya begini. Maksudnya adalah yang tadinya mall bangunannya, ya, berubah menjadi apartemen misalnya. Terus tadinya pabrik atau industri, ya, atau pergudangan berubah menjadi pemukiman misalnya. Jadi yang tadi bangunan existingnya apa, misalnya tadi ya disebutkan bahwa hotel berubah menjadi mall, itu jadi alih fungsi bangunan, ya. Nah, karena ini pemukiman, saya itu anggaplah, ya, mau melakukan usaha dari nol, dari lahan kosong, berarti saya melakukan pembangunan baru. Terus rencana luas lahan pembangunannya berapa? Contohnya di sini 20 hektar. Oke. Nah, nama kegiatan pembangunannya apa di sini? Sama alamat lengkapnya, ya, di lokasi pembangunannya, ya. Contohnya perumahan perhubungan. Nah, alamatnya di mana? Kita kasih tanda gini. Jalan Raya Jakarta kilometer 50, ya. Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja. Nah, boleh juga ditambah sini Provinsi Jawa Barat biar lebih lengkap. Nah, pada saat nama konsultan, ingat, ya, makanya saya tadi tidak meng-close tab yang ini. Saya akan jelaskan kembali. Sebelum Anda mengisi ini, sebelum Anda mengisi form ini, seharusnya Anda sudah melakukan hal ini dulu. Pemohon atau pengembang mendaftarkan kegiatan, ya, yang tadi itu kan dilakukan sebuah form registrasi dan menunjuk lembaga konsultan. Nah, lembaga konsultannya boleh mencari di sini atau Anda punya konsultan sendiri misalnya, atau menunjuk sendiri. Tapi yang penting lembaga konsultan tersebut memiliki tenaga ahli yang bersertifikat sebagai penyusun dokumen analisis dampak lalu lintas, ya, antara lain yang dikeluarkan atau disahkan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi bebas. Pengembang, pelaku usaha, pelaku kegiatan, ya, yang melakukan bisnis usaha di Kabupaten Bogor dan berinvestasi di Kabupaten Bogor boleh memilih konsultan di sini atau konsultan lain. Yang penting memiliki tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan angka 1 ini, ya. Nah, kalau mau milih di sini, kita klik di sini. Nah, kenapa perhubungan memverifikasi konsultan ini? Karena konsultan ini sudah pernah, ya, atau sering melaksanakan kegiatan di Kabupaten Bogor. Nah, sehingga konsultan ini sudah terverifikasi. Gitu. Maksud verifikasi di sini tuh, jadi PT-nya benar, nomor teleponnya benar,
alamat emailnya benar sesuai gitu. Jadi kalau ada apa-apa, adapun atau kendala apapun, harus mengejar revisi atau apapun, misalnya nanti pelaku usaha ya, pelaku kegiatan, itu mereka ini benar valid gitu, nomor-nomor teleponnya, usahanya itu udah valid, nama direkturnya. Jadi nanti bisa milih di sini atau nunjuk lain gitu. Yang penting yang tadi ya, yang di nomor 1 itu ini. Nah, tapi dalam hal ini saya akan mencoba menunjuk konsultan lain. Menunjuk, tapi bukan asal tunjuk ya. Nah, maksudnya begini. Jadi Anda konsultasi ke konsultan tersebut. Misalnya di sini ada beberapa konsultan ya. Misalnya konsultan A. Anda konsultasi ke konsultan tersebut bahwa saya di Kabupaten Bogor akan melakukan usaha pembangunan perumahan, sesuai di sini. Nah, itu silakan bicarakan saja sama konsultannya, tolong dibuatkan dokumen analisis dampak lalu lintas agar saya mendapatkan rekomendasi analisis dampak lalu lintas. Nah, jadi begitu. Bagaimana? Itu silakan obrolkan antara pelaku usaha sama konsultan. Kita tidak ikut campur dan kita tidak pernah mengikut campurkan Anda dalam proses tersebut. Kita hanya ikut campur dalam prosesnya saja. Jadi setelah data ini masuk, baru kita ikut campur dari situ. Ikut campurnya bukan ikut campur hal lain, maksudnya kita menyesuaikan jadwalnya, kita menyusun jadwalnya, kapan kita kunjungan ke lapangan, kapan kita presentasi, kapan harus revisi, kapan rekomendasi itu terbit, kapan rekomendasi analisis dampak lalu lintas itu dapat diambil oleh pengembang. Nah, itu kita ikut campur di situ. Ikut campurnya bukan lain, ikut campur dalam menentukan schedule sesuai dengan prosedur ini. Nah, jadi kita ikut campur untuk memastikan 13 hari kerja itu selesai. Nah, gitu. Jadi kalau yang selama ini bilang susah, sulit, sebagai macam itu tidak sulit sama sekali. Anda kerjakan saja di rumah. Nah, jadi di sini setelah saya telepon rekan saya, konsultan ya, rekan konsultan saya telah sepakat untuk mengerjakan pemukiman yang akan saya lakukan. Nah, saya langsung masukkan di sini. PT Inka Disub. Nah, ini PT konsultan saya yang akan mengerjakan dokumen andalalin kegiatan yang saya akan bangun. Nah, contohnya begitu. Nah, setelah ini keisi semua, lalu kita proses registrasi. Klik. Nah, langsung akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti Anda cetak. Jangan sampai hilang nih. Ini adalah kode token untuk memantau sampai mana atau prosesnya sudah sampai mana pekerjaan tersebut berlangsung. Nah, langsung klik nih ke cek status andalalin. Nah, kita klik. Nah, nanti Anda akan diarahkan ke sini. Nah, nanti Anda akan melihat ini nanti ya. Jika status progres dokumen andalalin Anda muncul keterangan data diterima menunggu penerimaan softcopy berkas kepada pemohon atau pengembang, kirimkan softcopy berkas Anda. Pertama yang harus Anda lakukan KTP ya, draft set plan bentuk CAD, Corel atau PDF. Terus 3, izin peruntukan penggunaan tanah PPT atau izin lokasi ILOK. Anda kirimkan ke email andalalin@disubkabogor.com. Nah, jangan lupa pada saat ngirim email itu kan ini kan kepada andalalin@disubkabogor.com. CC-nya kosongkan saja. Nah, terus pada saat subjek itu isikan yang ini. Nah, nomor andalalinnya. Nah, ini kan kalau
itu kan Anda tadi udah print ya. Nah, ini isikan nomor ini diisikan di sini. Nah, nanti lampirkan file soft copy berkas yang 3 ini, di-upload, nah lalu kirimkan. Nah, setelah dikirim, nanti akan Anda bisa pantau ini. Coba, karena saya belum kirim, benar tidak nanti datanya. Jadi sistemnya sudah otomatis ya, jadi tidak usah Anda bingung udah sampai mana ini, nanya ke orang, nanya ke sini, nanya ke situ, tidak jelas, ini susah segala macam. Sebenarnya Anda tinggal pantau saja di sini. Nah, lihat di sini. Ini nomornya tadi. Cep. Oh, salah. Ini tadi kelebihan ya. Karena tadi 2. Cari. Salah ya. Coba kita cek lagi. 22122. Kita coba diketik. Ternyata tidak bisa ya kalau di copy paste. 22 122 122 nolnya 4 kali ya, 1 2 3 4, nolnya 4 kali 2, 1 2 3 4 2. Oke, sama. Nah, kita cari. Nah, jadi kenapa harus dicetak gitu tadi, karena tidak bisa di copy paste. Nah, langsung setelah ini, nah jadi Anda tinggal pantau aja di rumah itu. Oh iya nih, data diterima dan menunggu soft copy berkas. Setelah Anda kirimkan, nanti akan divalidasi oleh operator. Nah, Anda tinggal lihat aja statusnya di sini. Jadi nanti pengembang, pelaku usaha, pelaku kegiatan yang berinvestasi di Kabupaten Bogor tinggal santai saja di rumah sebenarnya, tidak usah pusing. Anda tinggal pantau aja statusnya di sini. Oh, pada saat ini ternyata sedang proses kunjungan lapangan atau datanya sedang diproses. Oh, sekarang jadwal kunjungan lapangan. Nah, nanti sekarang jadwalnya presentasi, sekarang jadwalnya revisi. Nah, kan gitu kan. Data rekomendasi sudah terbit. Nah, ketika ini sudah terbit, nanti operator, oh sudah terbit ya, Anda tinggal menunggu saja. Operator akan menghubungi Anda gitu. Menghubungi Anda sesuai sama data yang Anda buat tadi. Jadi Anda sebenarnya enak loh, tinggal nunggu di rumah saja, nanti statusnya sudah ada di sini. Oh sudah muncul nih, sudah terbit, saya bisa ambil berarti. Tinggal telepon ke operator atau menghubungi email operator. Nah, sampai sini selesai sudah sebenarnya. Anda tinggal pantau saja. Tidak usah repot ke dinas, nyari orang. Ada nggak yang bisa ngurusin Anda lalin? Ada nggak yang bisa membuatkan Anda lalin di Kabupaten Bogor susah segala? Tidak. Sebenarnya ini sudah lama ini. Tuh lihat, view-nya aja sudah 10.000. Ya kan? Jadi yang susah itu, jadi ada beberapa kendala ya sebenarnya. Yang susah itu karena melalui seseorang, melalui perantara, karena susah. Melalui seseorang, orang dinas lah, orang ini. Susah karena di datanya tidak ada. Maka ada yang sampai datang ke dinas, ini gimana pekerjaan saya belum selesai, dicari datanya, tidak ada datanya. Jadi yang harus dilakukan adalah Anda melakukan sendiri sebenarnya di rumah. Langsung input data-data sesuai form yang tadi. Jika sudah terdaftar, tinggal tunggu saja statusnya. Yang lama, saya pastikan itu pasti melalui seseorang, bukan melalui ini. Nah, setelah seseorang, pasti ujung-ujungnya nanti si pelaku usaha, pelaku kegiatan akan diarahkan untuk mendaftarkan pekerjaannya menurut online berdasarkan website di sini. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, begitu. Jadi enak kan sebenarnya, cukup datang untuk ngambil saja. Tidak usah datang bolak-balik menanyakan ini itu. Nah, jadi begitu.
Ternyata mudah kan? Nah, setelah ini saya akan jelaskan kembali tentang proses yang ini ya, biar tidak bingung. Nah, jadi begini. Pemohon, saya jelaskan kembali ya. Mekanisme tadi itu sebenarnya seperti ini. Pemohon atau pengembang itu pertama mendaftarkan dan mencari konsultan. Intinya begitu. Nah, mendaftarkan secara online. Nah, data-datanya sesuai yang sudah saya contohkan tadi. Setelah Anda mensubmit itu, ya, mengirimkan data tadi, itu akan diterima operator. Nah, operator akan memberikan informasi itu kepada kepala dinas dan kepada tim. Nah, nanti operator akan menunggu si konsultan untuk menyerahkan dokumen andalalin dan berkas penunjangnya. Nah, setelah dokumen tersebut itu diterima oleh operator, operator akan mengirimkan ke tim dan ke kepala dinas informasinya ya. Nah, nanti akan disusunlah oleh operator itu adalah jadwal kunjungan lapangan oleh tim evaluasi, jadwal untuk melakukan presentasi. Nah, nanti pengembang akan diundang untuk hadir dalam pemaparan analisis lalu lintasnya yang telah dilakukan oleh konsultan. Jadi begitu. Ketika hasil pembahasan ini diterima, maka rekomendasi itu akan langsung diterbitkan sesuai prosedur di sini. Nah, nanti akan dibuatkan nota, lalu penerbitan rekomendasi andalalin. Nah, ketika rekomendasi itu padat, itu ada maksimum di sini ya 3 hari kerja. Kalau sedikit, ya paling cepat itu, tidak akan lama. Hari itu juga selesai mungkin setelah 1 hari setelah ini ya pembahasan. Tapi kalau ada revisi, itu akan balik lagi ke konsultan. Konsultan diwajibkan untuk merevisi dokumennya. Nah, nanti setelah direvisi oleh konsultan, konsultan wajib mengirimkan kembali ke operator. Lalu operator akan mengirimkan ke tim evaluasi, revisi-revisi tersebut sudah diselesaikan atau belum. Kalau itu sudah diselesaikan dan dapat diterima oleh tim, maka tim akan melayangkan nota kesepakatan tadi ke kepala dinas dan akan diterbitkan rekomendasi analisis dampak lalu lintas. Nah, nanti operator akan menghubungi Anda. Nah, Anda dapat mengambil rekomendasi tersebut atau diwakilkan oleh konsultan atau diwakilkan oleh sekretaris Anda atau perwakilan dari Anda. Nah, begitu mungkin secara garis besarnya ya. Ada lagi yang bertanya, kedalaman dokumennya itu manfaatnya apa aja? Banyak sekali. Manfaatnya untuk pengembang dan untuk pemerintah. Nah, jadi nanti untuk pengembang apa saja? Contohnya untuk distribusi perjalanannya, mengurangi tingkat kemacetan. Tingkat kemacetan itu akan mempengaruhi distribusi perjalanannya. Nah, tingkat kemacetan nanti apa saja? Nah, nanti akan diselesaikan oleh konsultan. Konsultan akan memberi alternatif. Nanti harus seperti ini. Nah, konsultan yang lebih hafal itu. Nah, nanti bagi pemerintah, jadi pemerintah ada kesiapan. Kesiapan tentang apa? Kemacetannya kapan? Kemacetannya apa saja? Penanganannya seperti apa? Jadi kewajiban antara pemerintah dan pelaku usaha itu balance. Jadi sehingga ada terciptanya keharmonisan dalam pembangunan ekonomi. Nah, gitu. Antara lalu lintas sama kegiatan yang dilakukan oleh pengembang. Mungkin itu secara garis besar. Ternyata mudah kan? Nggak sulit. Tinggal duduk di kafe, di rumah, di kamar. Nah, sudah selesai itu semua. Dan kalau ada apa-apa, tinggal kirim saja email ya ke sini ya, atau sesuai sama video yang sebelumnya. Nah, jadi untuk mengajukan proses melalui perantara salah,
meminta pengajuan proses kepada seseorang baik orang lain maupun orang dinas. Itu salah juga. Mencari informasi kepada seseorang yang belum tentu hal itu benar, baik orang lain maupun orang dinas. Salah juga, karena kita sudah menyiapkan di online. Kita udah punya sistemnya sendiri. Pertama, untuk ke publik itu berupa web, dan kita udah ada sistemnya sendiri. Nah, nanti tinggal akses saja ya di sini andalalandisubkabupatenbogor.com. Untuk informasinya itu bisa di subkabogor.com. Lalu kalau ada kendala atau permasalahan terkait Andalalinnya, silakan bisa kirim email ke andalalin@disubkabogor.com. WhatsApp-nya 0817 091 0050 atau Twitter @andalalinkabgr. Nah, gitu. Jadi percuma nanya ke orang dinas pun belum tentu dia tahu, karena semuanya itu harus melihat ke sistem. Ngapain harus mencari-cari informasi dari yang lain, sementara semua datanya, semua prosesnya, semua progresnya ada di sistem. Jadi Anda tinggal duduk, lihat progresnya. Kalau ada kendala, tinggal lihat ke sini. Nah, gitu. Jadi misalnya, kenapa saya bilang gitu? Contoh di sini nih, sesuai yang di sini, revisi. Nah, tadi itu kan ya, kalau tidak salah di halaman depan, di halaman muka itu, kita klik home. Nah, di sini ya. Setelah pemaparan itu, jika terjadi revisi atau perbaikan, konsultan wajib memperbaiki dokumen paling lambat 6 hari kerja dan memasukkan kembali dokumen revisi ke operator untuk dilaksanakan pembahasan ulang. Nah, itu dia. Lalu nanti di status di sini akan menyebutkan proses revisi oleh konsultan maksimum 6 hari kerja. Nah, jadi pelaku usaha, pelaku kegiatan, pebisnis yang melakukan investasi di Kabupaten Bogor tinggal duduk saja sebenarnya. Melihat, loh, ini sudah 7 hari ya, kok tidak berubah-berubah ini progres. Hal yang Anda lakukan pertama, bisa hubungi konsultannya. Kenapa kok belum selesai? Itu sudah Pak, sudah selesai. Saya melihat di status di situ masih dalam revisi. Untuk meng-cross-check-nya, Anda bisa mengklarifikasi hal tersebut. Nah, klarifikasi kemana? Nggak usah ke orang yang saya bilang tadi. Balik lagi ke sini. Nah, tanyakanlah ke sini, tanyakanlah ke sini, tanyakanlah ke sini. Cukup itu. Itu akan terjawab semua. Jadi nggak usah nanya kemana-mana. Semuanya, datanya ada di sistem. Jadi operator lah yang lebih mengetahui. Kalau masalah itu tidak terselesaikan, laporkan ke sini. Ini bagian CS ya, customer service. Ini adalah yang menangani permasalahan-permasalahan keseluruhan terkait pelayanan dinas perhubungan. Kalau ini khusus Andalalin. Nah, jadi cukup begitu saja. Nanti itu bisa cross check. Lalu selanjutnya gini. Di sini rekomendasi sudah terbit, tapi belum bisa diambil. Anda cross check. Operator berdasarkan status rekomendasi sudah selesai, konsultan pun sudah menyelesaikan sesuai tepat waktu. Kenapa saya belum bisa mengambil? Atau bisa nggak saya mengambil hari ini? Lalu ada informasi bahwa Pak belum bisa. Tanyakan kenapa alasannya. Padahal di sini sudah ada keterangan bahwa rekomendasi sudah terbit. Kan seharusnya sudah bisa tuh. Nah, Anda laporkan saja ke sini, Pak. Anda laporkan ke sini. Kenapa kita buat semua ini? Itu tujuannya untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Bogor. Kita sudah membangun semua mekanisme ini. Kita tidak mau ada yang menghalang-halangi Anda untuk melakukan kegiatannya. Di sini nih jangan sampai ada yang menghalang-halangi. Kita sudah transparan, sudah terbuka ya di sini. Nah, ini semuanya langsung Anda langsung ke operator. Konsultan langsung ke operator. Tidak ada kata yang namanya di sini melalui ini, melalui itu, melalui ini, melalui itu.
Ketika ada yang menghambat Anda untuk melakukan pendaftaran kepada operator, laporkan saja ke sini atau ke sini atau ke sini. Ini yang lebih tinggi ketika ada kendala hal tersebut. Laporkan saja. Jadi kita sudah membangun ini dengan harapan tidak ada yang memotong proses Anda melakukan hal ini. Mendaftarkan online dan konsultan mengirimkan dokumen ke operator, ke kami. Kami pastikan kalau Anda mengikuti ini sesuai dengan nomor 9 ini sudah selesai. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sudah mengikuti prosedurnya sesuai nama ini, dan memang kenyataannya jika mengikuti prosedur ini malah lebih cepat. Itu yang lama itu karena tidak mengikuti prosedur ini. Dan alhamdulillah sudah tepat waktu ya tidak ketika melakukan prosedur ini. Lalu ada lagi terkait sama kevalidan datanya. Anda sudah mengambil dokumen, itu nanti rekomendasi analisis dampak lalu lintasnya itu ada di sini. Nah, ada di sini. Itu ada di sini. Nanti Anda scan saja barcode yang ada di rekomendasinya. Nanti di situ ada barcode. Kalau barcode itu menunjukkan di sini, data di sini, nanti akan mengarahkan sendiri otomatis. Ketika Anda barcode, nanti ada link di situ, Anda klik, pasti akan mengarahkan ke sini. Kalau barcode itu tidak mengarah ke sini, ke data ini, berarti itu palsu. Biasanya kalau melalui orang, saya tidak bisa menjamin keasliannya. Begitu. Jadi Dinas Perhubungan sudah membuat seefektif mungkin, sesimpel mungkin, semudah mungkin, dan kevalidan datanya semuanya terdata di sini. Mungkin itu penjelasan dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor terkait dengan proses penerbitan rekomendasi analisis dampak lalu lintas. Baik, selamat beristirahat kembali, selamat beraktivitas. Semoga sukses pekerjaan Anda, semakin maju, semakin jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.